kuliah hari ini kita akan menyampaikan materi tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini menjadi bagian penting di dalam mata kuliah ini yang berkaitan dengan pengelolaan bentang alam terpadu. Jadi yang namanya kemarin minggu yang lalu kita berbicara tentang potensi dan limitasi. Potensi itu yang dinyatakan dengan kemampuan dan kesesuaian, dan ada beberapa hal yang memang itu menjadi satu faktor limitasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masalah rehabilitasi ya, rehabilitasi dari lahan itu sendiri. Karena kenapa rehabilitasi lahan itu harus kita lakukan? Nah, kita sadari, jadi kalau misalnya terjadi permasalahan dalam sebuah sistem ekologis atau ekosistem, ini tentunya akan mempengaruhi pada kehidupan kita. Nah, artinya bahwa kenapa sih yang namanya ecological space atau ruang ekologis atau ekosistem ini penting bagi kehidupan kita? Hal yang pertama kali dan sangat mendasar adalah bahwa kita ini adalah makhluk ekologis. Jadi yang namanya makhluk ekologis itu di dalam kehidupan sehari-harinya dia senantiasa membutuhkan ekologi berikut jasa-jasa ekologis atau ekosistem yang diberikannya. Jadi contohnya bagaimana kita setiap saat menghirup oksigen ya, kemudian juga kita menggunakan atau membutuhkan air hidrogen ya, H2O untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting. Hal yang menjadi dasar penting lainnya bahwa yang namanya ecological space ini umumnya dia terdiri parameternya berkaitan dengan masalah jumlah, berkaitan dengan masalah kelimpahan relatif, berkaitan dengan masalah komposisi dan interaksi. Sehingga dari berbagai kompleksitas interaksi yang ada di dalam suatu ekosistem, dia memberikan sejumlah manfaat atau jasa ekosistem yang berkaitan dengan mendukung bagaimana proses di dalam ekologis itu berlangsung, kemudian menyediakan berbagai kebutuhan kita, kemudian juga regulating. Jadi regulating ini berkaitan dengan masalah-masalah regulasi ya yang berkaitan dengan misalnya pelindungan dan lain sebagainya. Dan ada hal yang menarik adalah dia menyediakan jasa ekosistem yang bersifat kultural. Kultural ini adalah bahwa ekosistem services yang disediakan oleh ekosistem dia berkaitan dengan kebutuhan kita. Nah, makanya kita harus melihat bahwa ekosistem itu yang memberikan sumber daya dan jasa ekosistem ini disebut sebagai suatu natural capital. Artinya modal alamiah. Kenapa ini menjadikan sesuatu hal yang modal? Jadi kalau misalnya Anda nih memiliki suatu modal, kemudian modal itu berkurang, maka Anda tidak akan dianggap sebagai kegiatan yang Anda lakukan itu tidak akan dianggap berlanjut. Jadi misalnya saya memberikan ke Anda misalnya 100 uang 100 gitu ya. Tapi tiba-tiba usaha Anda itu menjadi 80 modalnya. Itu sudah bisa dikatakan bahwa apa yang Anda lakukan ini tidak berlanjut atau tidak berkelanjutan. Nah, intinya nanti di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya, manusia di dalam sebuah lingkup ekosistem ini akan mempengaruhi terhadap natural capital degradation. Nah, artinya natural degradation inilah yang nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Dalam beberapa kuliah yang lalu, saya seringkali mengistilahkan adanya lingkungan atau daerah aliran sungai ya, ekosistem das, sebagai salah satu ekosistem yang ideal yang boleh dikatakan juga disebut sebagai ada das itu adalah sebuah wilayah daerah aliran sungai yang itu sesungguhnya menjadi batas ekologis. Nah, di dalam suatu das itu dia ada yang disebut sebagai das hulu, das bagian tengah, dan das bagian hilir. Nah, artinya ketika misalnya das ini
saya sering mengumpamakan bahwa suatu das yang ideal adalah seperti tubuh kita, like our body. Jadi ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah makanya bagian-bagian hulu ini tidak boleh tertukar dengan kegiatannya dengan bagian hilir dan lain sebagainya. Jadi biasanya wilayah-wilayah daerah aliran sungai di bagian hulu dia merupakan wilayah-wilayah yang harus dilindungi, harus diproteksi, dan harus dikonservasi. Tetapi di bagian yang ini, seperti hanya tubuh kita, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan produksi dan lain sebagainya. Nah, di bagian hilir, ini adalah seperti kita, ini biasanya ada perkotaan, kemudian juga di sini ada waste treatment yang ada di sini. Nah ini jangan kebalik, artinya ketika suatu pengelolaan lahan yang Anda lakukan harus pertama kali memperhatikan masalah posisinya. Jadi kalau misalnya Anda akan mengelola lahan di bagian hulu, apa yang harus dilakukan ini penting untuk pertama kali kita perhatikan. Nah, kalau misalnya ini kebalik, taruhlah misalnya gini, wilayah ini adalah yang tadinya wilayah perlindungan, konservasi, dan lain sebagainya. Untuk melindungi bagian bawahnya ini, jika ini dirusak tentunya akan memberikan dampak atau dampak negatif atau risiko lingkungan yang buruk terhadap wilayah di bagian hilirnya. Nah inilah yang tentunya bahwa berbagai ekosistem mulai desert, grassland, forest, mountain ini sesungguhnya dipengaruhi ya untuk terjadi ekosistem itu karena kegiatan manusia. Jadi ketika kita tidak melakukan pengelolaan lahan yang sesuai dengan kapasitas dan kesesuaiannya, maka disitulah sesungguhnya kita sudah memulai degradasi itu di dalam suatu lahan. Jadi awalnya yang pertama adalah kita harus memperhatikan dulu kemampuan dan kesesuaiannya lahan. Ya, jadi jangan sampai misalnya wilayah seperti misalnya Anda menggunakan kendaraan bermotor roda 2, tentunya ini kepala Anda ini ya, walaupun secara produksi tidak sebagaimana bagian tengah ya, tapi bagian atas ini adalah menjadi sangat penting untuk sistem regulasi, pemikiran ya, kemudian proteksi. Jadi kalau misalnya kalian misalnya pakai helm ya pasti di atas bukan di bawah. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting harus kita perhatikan ketika misalnya kita mengelola lahan, misalnya Anda disuruh mengelola lahan di bagian hulu, tapi Anda melakukan kegiatan yang sangat-sangat intensif yang merugikan dan menimbulkan dampak terhadap di bagian bawahnya. Nah, itulah yang harus Anda perhatikan. Nah, hal yang penting juga di dalam rehabilitasi ini ya, dalam rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan ini terkait dengan masalah degradasi. Jadi, kalian kalau berkaitan dengan contohnya soil degradation dengan degradasi tanah, ini harus memahami tentang bagaimana proses daripada degradasi ini berjalan ya. Jadi ada proses bagaimana erosi, salinasi, pengurangan nutrisi, ya, oxidation, kemudian species extension. Nah ini ada beberapa faktor yang harus kalian pahami juga yang berkaitan dengan klimat, ya, fisiografi, kemudian landform, sosioekonomi, dan lain sebagainya. Nah di sini klimat social biotic interaction harus kalian pahami. Nah, hal yang lain juga yang menjadi penyebab atau aktivisi, di sana ini berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Misalnya terjadinya dehutanisasi atau deforestasi, konversi lahan, kemudian farming, extractive farming, artinya pertanian yang sangat ekstraktif ya. Kemudian irrigation in irrigation, excessive plowing, soil crop animal management. Nah, ini yang mungkin ketika proses dan mekanisme, ada edition yang berkaitan dengan biophysical and socio-economic interaction. Kemudian dari sini juga ada anthropogenic and natural perturbation. Nah, jadi yang namanya soil degradation atau mungkin juga degradasi dalam suatu lahan,
Ini menjadi hal yang sangat kompleks ya. Ada faktor atau agennya, ada proses, kemudian ada penyebab dan activity ya. Nah, kalau masalah soil ini atau misalnya lahan ini terjadi degradasi, maka ini tentunya akan mempengaruhi daripada ekosistem services ya yang disediakan oleh ekosistem itu, termasuk di dalam ekosistem lahan tadi. Nah, ini ada yang disampaikan oleh Nicoya tahun 2011 bahwa ada hal yang penting yang harus kalian pahami, bahwa ketika terjadi aksi land use dan human, nah ini akan mempengaruhi impact on ecosystem services. Nah, impact on ecosystem services ini ya, karena tadi kita adalah makhluk ekologis yang senantiasa butuh ekosistem dalam konteks resources dan dalam konteks jasa ekosistem. Nah, tentunya ketika ekosistem itu rusak, ini akan mempengaruhi impact terhadap human well-being ya. Nah, terhadap human well-being atau impact terhadap terhadap kehidupan kita. Nah, di dalam impact on well-being ini ya, dari ekosistem services ini, ada hal yang penting yang harus kalian pahami. Ada yang kategorinya adalah cost atau misalnya yang kategorinya biaya. Ada yang kategorinya yang berkaitan dengan suatu benefit. Jadi kalau misalnya di sini cost ini, biaya ini adalah yang berkaitan dengan kerugian ketika terjadinya degradasi. Jadi ketika kita mengelola lahan, kita akan mendapatkan keuntungan, tapi di sisi yang lain kita juga akan mendapatkan apabila suatu pengelolaan itu tidak dijalankan secara sustainable ya, secara sustainable, maka ini akan bisa mempengaruhi terhadap kelestarian daripada ekosistem itu sendiri. Nah, jadi ada cost yang bisa terjadi di sifatnya sifatnya onsite dan juga yang sifatnya offsite. Nah, hal yang lain ketika ada land use yang berkaitan dengan masalah dampaknya, ini ada dimensi. Jadi dimensi yang perlu kalian perhatikan adalah yang berkaitan dengan dimensi fisik ya. Jadi dimensi fisik ini adalah di mana cost and benefit itu terjadi. Jadi kalau kalian bisa ngelola suatu lahan pertanian, maka di mana biaya dan manfaat itu akan diperoleh. Dan secara sosial dan ekonomi, dimensinya adalah bagaimana seberapa besar dia impact-nya terhadap komunitas dan ekonomi yang dia bisa pengaruhi. Dan yang dimensi yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan masalah waktu. Jadi di mana misalnya biaya dan keuntungan ini akan didapatkan ya. Ini adalah hal yang penting. Jadi Anda ketika melakukan suatu aksi terhadap penggunaan lahan, di situ ada impact yang berkaitan dengan ekosistem services tadi. Ekosistem services tadi ini kan ada 4, yang berkaitan dengan penyediaan provisioning, yang berkaitan dengan pengaturan regulating, yang berkaitan dengan kultural, dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan supporting daripada kegiatan ekosistem yang lain. Nah, impact ini ada 2. Jadi impact yang artinya dia bisa memberikan keuntungan terhadap kegiatan, tapi juga ada cost, dan dimensinya adalah yang berkaitan dengan physical, yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi, dan yang berkaitan dengan masalah waktunya.
Baik. Jadi ketika ekosistem itu rusak, maka tentunya dia akan mempengaruhi terhadap kinerja jasa ekosistem. Jadi kalau misalnya ekosistem itu rusak, harus dipulihkan karena kinerja ekosistem ini menjadi baik lagi. Jadi kalau misalnya ekosistem baik gitu ya, ini jasa ekosistem ini tetap terjaga. Jadi yang namanya ekosistem services atau tadi misalnya jasa yang terkait dengan itu, ini harus bisa kita lakukan. Nah, ketika bagaimana terjadi ekosistem rusak, makanya tentunya upaya yang harus kita lakukan adalah memulihkan, mempertahankan kalau yang baik, dan meningkatkan fungsi dari lahan dan hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya di dalam mendukung sistem penyangga kehidupan ini tetap terjaga. Ini sesuai dengan PP 76 tahun 2008. Nah, tentunya ketika ekosistem rusak itu, ya ini misalnya ada sebuah ruang ekosistem, di sini ada ruang lahan, dan di sini mungkin tentunya ada alat untuk mendeteksi bagaimana perubahan lahan itu terjadi. Nah, tentunya yang namanya lahan ini adalah sebuah ruang, sebuah spasial yang bisa kita kelola, yang bisa kita analisis, dan salah satunya adalah kita menggunakan berbagai instrumen penginderaan jauh ya berupa satelit atau misalnya drone ya, di samping data-data yang lainnya yang berkaitan dengan peta dasar dan tematik serta kegiatan survei. Nah, tentunya dengan berbagai kegiatan ini ya, data-data ini sangat dibutuhkan di dalam melakukan kegiatan RHE di tingkat tapak. Sehingga kalau kita gunakan misalnya menggunakan drone ini akan berkaitan dengan masalah akurasi dan masalah presisi. Jadi akurasi ini adalah perbedaan nilai antara nilai terukur dengan nilai yang sesungguhnya. Tapi kalau presisi adalah berkaitan dengan rentang nilai. Jadi makin kecil perbedaannya, tentunya pengukuran yang berulang-ulang bisa dianggap sebagai memiliki nilai presisi yang lebih baik. Baik, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang evaluasi lahan. Jadi dari evaluasi lahan yang kemarin ada dua hal yang penting yang berkaitan dengan kemampuan lahannya. Jadi kalau misalnya kita pertama menghitung tentang masalah lahan itu sustainable atau enggak, kalian bisa menentukan apakah lahan yang lahan yang kalian kelola apakah sesuai dengan kemampuannya atau tidak. Jadi ketika kalian misalnya menggunakan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya, ini akan mengarah pada lahan itu tidak sustainable. Nah, kemudian ketika misalnya kalian telah melakukan kemampuan lahan dan ternyata kemampuan lahan yang kalian lakukan itu adalah misalnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini ada hal yang menarik bahwa ketika kemampuan juga harus disesuaikan dengan kesesuaian lahannya. Jadi misalnya ini sesuai untuk misalnya lahan yang intensif. Tetapi kalian misalnya menanam jenis dengan tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, ini tentunya ini menjadi permasalahan. Jadi kalau misalnya bisa jadi kemampuan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya, maka lahan langsung bisa dikatakan tidak sustainable. Tetapi kalau misalnya kemampuan lahan, kesesuaiannya dia tidak sesuai, misalnya tanaman itu sesuai untuk jenis jagung misalnya. Tapi kalian misalnya tanam dengan jenis yang lain, misalnya dengan ketela pohon misalnya, ya. Makanya ini adalah tidak sesuai karena ketika lahan itu di samping melihat kemampuannya, juga kesesuaiannya. Jadi di dalam evaluasi lahan itu harus juga memperhatikan tentang nilai dari produktivitas ekonominya. Nah, tentunya ini jadi masuk ke sini.
Nah, artinya lahan yang sustainable untuk kegiatan yang kita lakukan tentunya sesuai kemampuan lahannya dan juga sesuai menurut land suitability atau kemampuan kesesuaian lahannya, baru dikatakan lahan sustainable. Ini yang menjadi hal yang penting yang selama ini sering diabaikan orang. Jadi orang misalnya karena dia punya lahan, tanam saja tanpa memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Jadi lahan yang sustainable di samping sesuai dengan kemampuannya juga sesuai dengan kesesuaian lahannya. Itu adalah hal yang pertama ketika Anda melakukan evaluasi. Jadi ketika misalnya lahan tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak sesuai dengan kesesuaiannya, itu bisa dikatakan bahwa lahan itu tidak menuju pada pengelolaan yang sustainable. Baik, ini juga ada hal yang menarik ya, terutama di dalam sistem penanaman. Jadi kalau misalnya kalian menanam terutama untuk tanaman perkebunan atau tanaman kehutanan yang memiliki perekaran yang lebih panjang, kalian harus memperhatikan istilah yang disebut sebagai water table. Jadi water table ini adalah air ya, kemudian ini adalah permukaan tanah. Jarak dari air ke permukaan tanah ini ya, Anda harus perhatikan, ini yang disebut dengan water table. Jadi jangan sampai panjang akar ini ya, ini melebihi daripada water table ini. Jadi kalau misalnya taruhlah water table-nya 4 meter, tapi jenis tanamannya adalah 6 sampai 7 meter, maka yang namanya water table di sini akan terganggu oleh proses yang terjadi di dalam tumbuhan ini, apakah berupa proses evapotranspirasi dan lain sebagainya. Nah, artinya di dalam proses penanaman jenis tanaman juga harus memperhatikan tentang water table ini ya. Jadi baiknya panjang akar itu di bawah daripada water table, dan ini gampang sekali kalau misalnya Anda mengidentifikasi water table, jadi tinggal lihat daripada secara manual bisa diukur land surface-nya, kemudian juga water table-nya berapa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya panjang akar itu tembus atau melebihi daripada water table. Tentunya ini akan mengganggu tata air yang di wilayah tersebut. Nah, ini adalah beberapa deskripsi kelas kemampuan lahan ya. Jadi misalnya 1 sampai 4 ini adalah budidaya tanaman atau tanpa budidaya tanaman, jadi terjadi peningkatan pembatas untuk penanaman tanaman pangan ya. Kemudian untuk yang kelas 5 ini tidak sesuai untuk budidaya tanaman permanen tanpa teras bangku datar. Kelas 6 hanya untuk budidaya tanaman permanen, di mana kedalaman tanah memungkinkan dibuat teras bangku. Kelas 7 tidak sesuai dengan budidaya tanaman dan warna tani. Jadi biasanya untuk padang rumput, hutan, dan silvopastur. Dan kelas 8 ini adalah mempunyai pembatas yang berat sehingga tidak sesuai dengan segala bentuk tanaman pertanian dan lain sebagainya. Jadi kelas ini hanya untuk pelindungan daerah aliran sungai, makanya lebih banyak digunakan untuk kawasan lindung atau kawasan konservasi. Itu yang ada di kelas 8. Nah, ini adalah kemarin kita sudah menyampaikan prinsip yang paling dasar bahwa degradasi lahan itu biasanya biasanya timbul ya, dipicu oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Jadi makanya evaluasi lahan yang kemarin menjadi hal yang penting, bagaimana yang namanya pengelolaan itu wajib dan harus memperhatikan kemampuan dan kesesuaiannya. Ini contoh-contohnya. Contoh tabel kesesuaian lahan untuk beberapa jenis ya. Ini misalnya untuk jati, mahoni, dan lain sebagainya. Nah,
Kita kembali ya, yang berkaitan dengan kegiatan RHL. Nah, RHL ini kan tadi saya bilang bahwa dia berupa space. Urutannya sama ya. Jadi ada kebutuhan RHL ini, Anda misalnya menggunakan drone, image processing, dan output. Nah, yang Anda lakukan dengan menggunakan kamera yang biasa, yang red, green, blue, hanya mendapatkan data orto, DSM, DTM, 3D, dan dari DTM ini turun menjadi kemiringan, menjadi kelas lereng ya, dan jadi kontur. Nanti praktikum hari ini kita akan bahas bagaimana bagaimana DTM ini ya diolah menjadi kelas lereng ya. Baik, ini adalah saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali adalah bagaimana tahapan-tahapan di dalam kegiatan drone tadi. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan, mempersiapkan perencanaan terbang, mengakuisisi data, mengolah citra drone, kemudian menginterpretasi data, melakukan analisis dan pelaporan. Jadi yang namanya drone ini menjadi sebuah sistem ya, sistem di dalam kita melakukan akuisisi ya, melaporkan menggunakan akuisisi ya. Jadi menjadi sebuah sistem ya. Jadi definisi tujuan, terbang, data, kemudian pengolahan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda menerbangkan sebuah drone, Anda harus menentukan dulu yang berkaitan dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk RHL, maka Anda harus menentukan jenis pesawatnya apa, gitu kan. Kemudian bagaimana teknik akuisisinya, area of interest dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan juga bahwa output of drone ini yang seperti kita ketahui dia bisa ortofoto, digital surface model, 3D, kemudian digital train model. Dari DTM ini Anda kan sudah sampai membuat kontur. Siang nanti jam 3 sudah kuliah ini, kalian akan diajarin oleh asisten bagaimana DTM ini menjadi kelas lereng ya, kelas lereng. Jadi bagaimana kalian bisa menentukan dari DTM drone ini untuk menentukan kelas lereng. Kelas lereng itu setidaknya ada yang biasa digunakan itu ada 5 kelas. Jadi yang lahan yang datar, lahan yang landai, lahan yang cukup curam, kemudian yang curam dan yang sangat curam. Ya, nah itu nanti kita akan praktikum ke arah sana. Nah kemudian ini yang mungkin yang menjadi hal penting di dalam kegiatan pertanian ya, di dalam kegiatan pertanian dan juga kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan degradasi sumber daya lahan. Ada yang disebut dengan erosi tanah. Jadi di dalam erosi tanah ini ada rumus yang dikembangkan oleh Weismeyer ya, yang dikembangkan oleh Weismeyer, yang intinya bahwa A ini adalah potensi erosi. Jadi yang namanya potensi erosi, dia dipengaruhi oleh 6 faktor ini. R ini adalah erosivitas. Jadi erosivitas itu adalah kekuatan energi air yang menimpa daripada media tanah. Ya. Jadi kalau misalnya dia media yang namanya air
yang kena tanah itu dia bergerak dengan energi kinetik ya. Jadi energi kinetik ini kalian tahu bahwa EK sama dengan atau energi kinetik itu adalah sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, kemudian ada hal yang lain adalah yang berkaitan dengan parameter erodibilitas. Jadi erodibilitas ini adalah berkaitan dengan kemampuan dari tanah menahan energi daripada erosivitas tadi. Jadi ini biasanya berkaitan dengan karakteristik daripada tanah. Jadi misalnya di situ ada karakteristik yang sifatnya fisik ya, itu ya misalnya fisik. Dan nanti ini biasanya nilai daripada K erodibility ini ditentukan berdasarkan sampel tanah yang dibawa ke lab untuk dianalisis. Nah, faktor yang lainnya adalah LS dan CP. LS ini adalah faktor lereng. Jadi, dan CP ini adalah faktor vegetasi dan tindakan konservasi. Coba kalian perhatikan, 4 dari 6 faktor erosivitas. Erosi, faktor erosi ini bisa kalian dapatkan dari data penerbangan drone. Jadi, kalau misalnya CP, ini kan berkaitan dengan faktor vegetasi dan tindakan konservasi. Jadi kalian bisa dapatkan dari analisis interpretasi terhadap ortofoto yang telah kalian olah dari hasil penerbangan drone ini. Nah, tadi saya katakan bahwa hasil pengolahan dari data spasial drone bisa didapatkan data DTM, Digital Terrain Model. Dan DTM ini dia akan menghasilkan kelas lereng ya, menjadi faktor lereng. Nah, faktor lereng ini nanti yang pertama harus kalian bangun adalah kalian mendefinisikan nanti di dalam praktikum jam 3 kalian mendefinisikan kelas lerengnya. Jadi yang ada yang datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan 0,8 sampai misalnya ini disebut sebagai datar dan nilai LS-nya dia adalah 0,4 sampai misalnya yang di atas 25, 40 ya, ini adalah 9,5, ini adalah nilai LS-nya. Nah, artinya 4 dari 6 faktor ini bisa kalian tentukan dengan menggunakan teknologi drone ini. Kalau K ini kalian ambil sampel bawa ke lab. Kalau erosivitas adalah kalian ukur daripada curah hujan yang terjadi di situ, atau juga kalian bisa menanyakan mendapatkan datanya pada stasiun klimatologi yang terdekat dan tentunya itu bisa representatif untuk mendapatkan data erosivitas ini. Baik, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana sesungguhnya menggunakan data drone ini. Jadi ini adalah saya singkat kembali ya. Jadi analisis erosi tanah ini adalah kalian melakukan akuisisi. Dari akuisisi kalian dapatkan data ortofoto, DSM, DTM, kontur dan iya ya. Dari ini akan bisa dari keempat faktor ini akan bisa menentukan LS dan CP. Nah, kemudian data hujan ini didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan dan data tanah ini didapatkan dari lapangan yang dianalisis di laboratorium. Kemudian kita akan dapatkan data pendugaan erosi dan nilai LS ini adalah faktornya. Jadi kalau kalian dapatkan 0,8 ini adalah datar, Anda kalian dapatkan yang LS. Nah, sehingga dari sini kalian bisa memperoleh peta ya peta erosi ya di suatu tempat. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Ini bisa juga dari hasil peta ini diambil database filenya, kemudian ini ditampilkan di dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah bagaimana menghitung yang berkaitan dengan erodibilitas. Dan ini adalah erosivitas. Nah, ini adalah rumus yang digunakan oleh rumus Pohls. Jadi ini adalah rumusnya untuk mendapatkan erosivitas dan ini adalah rumus erodibilitasnya.
Nah, kemudian ini adalah contoh indeks pengelolaan tanaman. Jadi misalnya kalau padi sawah misalnya, ini nilai C-nya adalah 0,01. Jadi kalian tinggal lihat saja dari hasil interpretasi ortofoto yang ada di situ. Jadi kalau misalnya Anda ketemu tanah kosong tadi olah nilainya adalah 0,95 dan ladang berpindah 0,4. Faktor-faktor inilah yang bisa kalian dapatkan dari hasil interpretasi terhadap ortofoto tadi, ya. Ortofoto kalian analisis, jadilah seperti itu. Nah, kemudian nilai indeks konservasi juga bisa kalian lihat dari ortofoto ini. Apakah di sini ada teras bangkunya atau tidak berteras dan lain sebagainya. Nah, perkalian dari nilai erosivitas, erodibilitas, kemudian faktor lereng, dan faktor dari C dan P itu akan menghasilkan suatu nilai potensi erosi yang ada di tempat tersebut. Ini kelas tingkat bahaya erosinya ya. Jadi kalau misalnya ini juga kalian harus lihat kalau ini adalah nilai erosi per ton per hektar per tahun. Ya, jadi kalau misalnya di atas 480 per hektar per tahun, pada kedalaman solumnya misalnya 90, ini dia masuk ke sangat berat. Ya. Ini juga harus kalian perhatikan juga ya. Jadi tidak hanya di dalam tingkat bahaya erosi itu yang ditentukan adalah tadi hasil perhitungan Anda akan menunjukkan ton per hektar per tahun ini ya, tapi Anda juga harus memperhatikan soil tanah ini ya. Itu. Baik, itu adalah kelas tingkat bahaya erosi. Nah, yang penting dari pengolahan data ini drone juga ya. Ini ada yang berkaitan, kalau itu tadi untuk penentuan lahan kekritisan ya, bahaya erosi yang berkaitan dengan wilayah di daratan. Nah, kemudian juga ada hal yang penting untuk yang berkaitan dengan di wilayah mangrove. Jadi kalau misalnya di mangrove ini ada yang disebut dengan peta land system. Nah, dengan peta land system ini juga ini berkaitan dengan masalah NDVI ya, Normalized Different Vegetation Index, NDVI itu. Nah, ini adalah jadi kalau misalnya kita mendapatkan data NDVI ini, rumusnya adalah near infrared dikurangi red dibagi dengan near ditambah dengan red. Jadi kalau kalian menggunakan kamera drone multispektral, nilai NIR ini akan didapatkan karena ini adalah hasilnya dari red, green, blue, near, dan red edge. Ini akan kalian dapatkan, kemudian dihitung di dalam software pengolah data spasial ya, itu yang disebut sebagai raster kalkulator. Nah, ini adalah NDVI kurang NIR kurang red dibagi dengan NIR dibagi dengan red. Ada indeks-indeks vegetasi yang banyak sekali yang digunakan untuk menduga berbagai indeks vegetasi. Nah, ini salah satunya NDVI itu nilainya adalah kalau kalian mendapatkan nilai misalnya minus 1 sampai min 0,003, ini adalah tajuk jarang. Kalau misalnya 0,26 sampai 0,35 ini adalah sedang. Tapi yang rapat itu adalah yang 0,36 sampai dengan 1 ini adalah kehijauan yang tinggi. Nah, dari sinilah ini ya, untuk kekritisan gambut ini akan didapatkan berdasarkan bobot ini. Jadi ada kerapatan tajuk berdasarkan NDVI ini ya. Kemudian ini juga memperhatikan lama penggenangan, kemudian subsiden. Nah, ini ada nilainya. Jadi tingkat kekritisan yang di gambut ini adalah faktornya ini. Jadi ini adalah bobotnya dikalikan KT ini adalah ini ya,
kerapatan tajuk. Ya. Kemudian nama penggenangan, ini adalah tergenang sepanjang tahun dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan subsiden. Ya. Jadi ini subsiden ini yang berkaitan dengan penurunan daripada tanah gambut. Nah, ini untuk gambut ya. Jadi rumusnya yang tadi ini adalah untuk RKLSCP digunakan untuk apa namanya tanah terestrial, tanah daratan. Ya memiliki kriteria yang berbeda ya. Mangrove, gambut, ya ini memiliki yang berbeda. Baik, ini yang mungkin saya akan sekilas memberikan informasi bagaimana perhitungan erosi tanah. Jadi tadi erosi tanah yang kita gunakan ini menggunakan rumus Weismeyer and Smith. Jadi Weismeyer and Smith ini adalah RKLSCP. R ini adalah erosivitas, milijoule per hektar, indeks erosivitas, kemudian indeks daripada panjang dan kemiringan, dan ini adalah CP. Ini rumus ini mesti kalian ingat bagaimana untuk menghitung erosi tanah dengan model USEL, Universal Soil Loss Equation. Nah ini adalah contohnya ya. Jadi Anda ketika melakukan akuisisi data, kemudian Anda olah, Anda akan mendapatkan informasi tentang penutupan lahan ini yang disebut dengan, mohon maaf, bukan penutupan lahan, tapi adalah ada peta ortofoto ya. Yang dari hasil mosaiking kan ini ada ortofoto yang kemarin kalian sudah lakukan di tempat di Cibacang ya, dapatnya adalah seperti ini. Nah kemudian ini juga ada yang disebut dengan DTM, Digital Terrain Model ya. Dari Digital Terrain Model ini Anda intinya begini, Anda input rasanya DTM, kemudian Anda buka file ini di ArchMap, kemudian di ArchMap ini Anda klik di bagian Spatial Analysis Tool, ada surface, ada di sini ini adalah slope. Anda klik ya, kemudian masukkan data DTM ini sehingga akan didapatkan data ini. Nah, dari data yang diperoleh ya, ubah penyajian menjadi beberapa kelas. Karena ini kan belum ada kelas, Anda bikin menjadi beberapa kelas ya. Ini 5 kelas. 08, 815, 1525, 2545, 45 sampai 100 ya. Nah, kemudian dengan layer property ini ya, mode ini kemudian Anda bikin klasifikasi orang, reklasifikasi dengan menggunakan reclassifier. Jadi tadi kan Anda gunakan slope ya. Nah, sekarang Anda gunakan adalah reclassifier. Ini hasilnya. Kemudian dari reclassify ini nanti akan dapatkan informasi seperti ini ya. Ini 08, 815, 1525, 2545, 45 sampai 100. Ini ya. Nah, dari situ ya. Dari yang Anda dapatkan nanti ini Anda akan peroleh 5 kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut dengan grid code. 1 melambangkan 0 sampai 8. Nah ini. Ya. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan ini, Anda rubah dari raster ke poligon. Ini cara merubahnya ya. Dari raster ke poligon. Jadi Anda pilih convention tool, kemudian di sini ada from raster to polygon.
Nah, akhirnya akan didapatkan kelas lereng yang vektor seperti ini. Nah, kemudian Anda buka ini ya, tabelnya dengan mengklik kanan open tabelnya. Nah, inisiasinya akan seperti ini. Jadi grid count 4 dan lain sebagainya 1 sampai 5. Nah, kemudian Anda tambahkan lagi add field untuk kelas lereng. Ini tambah lagi add field kelas lereng. Adalah seperti ini. Kemudian Anda isi grid code-nya misalnya 1 ya, untuk yang 1. Berarti yang 1 ini adalah 0 sampai 8%. Ini nanti secara detail akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian asisten praktikum mata kuliah ini bagaimana cara step by step untuk bikin kelas lereng. Artinya Anda akan dapatkan nanti kelas lereng ini, kemudian juga ada keterangannya misalnya ya, dan ini adalah nilai LS-nya. Baik, ketika misalnya ini sudah dapat masukkan nilai LS sesuai dengan klasifikasi. Ya, ini nilai LS-nya. Ini menggunakan atribut dengan melakukan select atribut table-nya. Kemudian ekspor data ya. Ini erosi. Nilai LS-nya ya. Kemudian Anda masukkan nilai R, K, CP. Misalnya dengan nilai ladang, contoh ya, yang kasus ini adalah ladang semuanya, CP-nya adalah nilainya 0,07. Nah, ini adalah lakukan operasi matematis untuk mendapatkan nilai erosinya. Ini ada nilai add file-nya ya. Kemudian ini adalah hasilnya. Dan ini bisa kalian lihat ya nilai kelas erosinya yang tadi ya. Kelas erosi ini berdasarkan dari kelas-kelas yang tadi. Ini adalah nilai A-nya ya, luasnya berapa nih bisa ketahuan. Ini. Dan dari sini kita mendapatkan sebaran daripada kelas kelas erosi tanah ya, mulai ringan, sedang, berat dan sangat berat.